Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Masih semangat berpuasa? Ini sekarang kita telah menginjak di hari yang ke-6. Tuhan Yesus baik ya. Ayo kita doa sama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan Tuhan. Kami boleh berjumpa pagi hari ini dengan keluarga saat teduh. Kami berterima kasih buat hari yang baru. Terima kasih kami sehat, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ada roh sorak-sorai turun bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik bagi kami. Buat kami paham pagi hari ini Tuhan. Buat kami ngerti, Tuhan ngajarin apa bagi kami. Angkat setiap selabut mata kami ketika kami nggak ngerti apa-apa. Kami mau kuat dalam Tuhan, kami mau berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, pengurapan-Mu turun bagi setiap kami pagi hari ini. Kami mau belajar banyak daripadamu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dahsyat. Masih puasa ndak? Jangan menyerah. Apapun yang menjadi keadaan kita, jangan menyerah. Tuhan belum selesai. Amin. Tuhan belum selesai. Tema kita pagi hari ini adalah janji dan pemulihan Tuhan. Amin. Janji dan pemulihan Tuhan. Buka kitabnya, saudara. Di kitab Yesaya 58. Kita akan belajar 3 ayat. Kita nanti akan lompat-lompat ayat. Ya. Yesaya 58. Ayat yang pertama. Ayo baca sama-sama. Kesalahan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu. Bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nih. Perhatikan. Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Yang diminta oleh Tuhan, serukanlah kuat-kuat. Amin. Jangan tahan-tahan. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mezbah doanya masih ada enggak? Jangan ada mezbah doa hanya karena kita kepepet, baru bikin doa. Jangan ada mezbah doa kalau kita udah nggak bisa apa-apa, nggak ada jalan keluar, baru bikin mezbah doa. Banyak daripada kita itu tidak memiliki waktu doa, pujian, penyembahan. Karena apa toh? Karena kita terlalu sibuk. Makanya ketika udah kepepet, ketika udah ancur-ancuran, baru datang kepada Tuhan. Baru datang kepada Tuhan, mintanya cepat selesai. Nggak bisa. Makanya ketika kita baru memulai hubungan dengan Tuhan, biasanya langkahnya berat. Langkahnya berat, kita penuh dengan emosional, kita tidak tahan terhadap proses. Prosesnya sebenarnya belum dimulai. Kitanya udah nggak tahan duluan. Alkitab mengatakan bahwa serukanlah kuat-kuat. Namanya berseru, ada suara enggak? Ada suara. Kuat-kuat butuh tenaga enggak? Butuh tenaga. Kalau doa kita hanya sebatas karena permohonan yang udah ancur-ancuran itu bukan serukanlah kuat-kuat. Itu mintanya adanya satu perubahan yang kita nggak akan pernah dengar suara Tuhan. Lihatin. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Apa yang kita serukan? Nyaringkan suaramu sebagaimana sangkakala. Pernah dengar suara sangkakala kan? Suara sangkakala bagus enggak? Bagus. Suara sangkakala isinya seperti apa? Ada tiupan sorak-sorai. Ada tiupan kemenangan. Ada tiupan ratapan. Ada tiupan membangkitkan. Tiupan sangkakala seperti itu. Nah, suara kita seperti apa? Apakah suara kita itu hanya berisi ratapan? Tiap kali doa ratapan terus. Ratapannya apa ini? Nah, seringkali kita nggak memperhatikan. Dikatakan nyaringkanlah suaramu. Jadi doa kita menyaringkan suara diri sendiri dan suara Tuhan. Amin. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kaum keturunan Yakub dosa mereka. Selalu dan selalu. Di awal kita menghadap Tuhan, selalu ini pertobatan
yang harus kita utamakan. Makanya kalau datang kepada Tuhan jangan cuma kalau kepepet. Datanglah kepada Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Suaramu pasti nyaring. Datanglah kepada Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Ada rasa haus dan lapar. Ada kecintaan kepada Tuhan. Maka suaramu pasti nyaring. Kemarin ada yang DM sama saya begini. Dia seorang anak muda. Pertanyaannya kayak begini. Shalom Kak Keti. Kalau saya sudah nggak tahan dengan kehidupan yang saya alami, menurut kakak kalau saya melakukan hal yang dibenci Tuhan, kira-kira salah nggak? Saya waktu baca itu tertawa, saudara. Kenapa saya tertawa? Saya tanya, kamu saat teduh nggak sih? Saat teduh sih kak, kalau sebelum berangkat kerja saya saat teduh. Tapi saya tidak pernah baca firman Tuhan. Itu bukan saat teduh. Orang kalau saat teduh nggak pernah baca firman Tuhan, itu tidak saat teduh. Ngerti nggak waktu teduh? Namanya aja teduh. Teduh itu waktu berdiam, waktu kita mendengarkan suara Tuhan, itu waktu teduh. Kalau engkau saat teduh waktu mau berangkat kerja, itu bukan saat teduh. Loh, pengertian saat teduh aja belum ngerti kok. Saat teduh itu tidak sama dengan berdoa, beda. Kalau engkau mau berangkat kerja, itu namanya nyuruh Tuhan, pelihara, pimpin aku, lindungi aku, itu namanya doa nyuruh Tuhan. Saat teduh itu ada doa, ada pujian penyembahan, ada baca firman Tuhan, itu baru saat teduh. Karena yang namanya waktu teduh itu kita lagi ngobrol sama Tuhan. Seringkali kita itu pengertian saat teduh aja udah salah kaprah. Kita udah jadi Kristen berapa lama toh? Pemahaman saat teduhnya udah kacau balau. Lihat, Tuhan katakan apa? Serukan suaramu kuat-kuat, nyaringkan seperti sangkakala. Kalau kita berdoa, kita datang kepada Tuhannya cuma 1 menit, 2 menit. Gak ada ini ayat yang pertama dilakukan. Karena yang namanya kita datang kepada Tuhan, menyaringkan suara kita. Suara di surga itu tuh merdu, enak didengar. Kalau kita cuma meminta sama Tuhan, Tuhan lindungi aku, Tuhan jagai aku, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini jualanku laku keras, amin. Udah, habis itu engkau pergi. Apakah ini saat teduh? Ini nyuruh. Kalau level kekristenanmu sebatas ini, pantas saudara engkau kalah. Makanya kalimatnya di DM itu kayak begini tau bunyinya. Kalau saya melakukan kesalahan di mata Tuhan, apakah itu, kalau saya melakukan apa yang dibenci Tuhan, apakah itu salah? Pertanyaan macam apa kayak begini? Pertanyaan macam apa kayak begini? Tipe-tipe melo, tipe-tipe mengasihani. Ini tipe-tipe melo, tipe-tipe mengasihani. Anak muda loh pertanyaannya kayak gini. Pahami, saudara. Hari gini engkau pengertian saat teduh mudah salah. Aduh. Saya tuh giling-giling kepala ini baca kayak begini. Coba yang ikut live ini. Benerin. Pengertian saat teduh itu apa? Anda harus melakukan 3 hal ini. Tidak bisa Anda cuma ngambil 1. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan itu harus 3-tiganya dilakukan. Namanya aja teduh itu dengarkan suara Tuhan. Karena engkau firman Tuhan ini harus dilakukan. Ya enggak? Tema kita pagi hari ini tentang janji dan pemulihan Tuhan. Banyak daripada kita maunya janji, maunya pemulihan Tuhan. Tapi untuk melakukan bagian kita, no. Bagaimana kita akan terima janji dan pemulihan Tuhan, saudara? Kalau kualitas doa kita, kualitas kekristenan kita masih kayak begitu. Coba saya tanya, kemarin ibadah minggu enggak? Datangnya tepat waktu atau telat? Saya kenapa suka mempertanyakan ini? Kalau kualitas kekristenan, datang ibadah aja masih telat. Kualitas macam apa seperti itu? Kalau untuk menghormati Tuhan aja engkau susah. Layak enggak engkau minta sesuatu kepada Tuhan?
Layak enggak engkau minta sesuatu? Saudara, kalau kita saja untuk menghormati Tuhan enggak bisa. Iblisnya gampang untuk nyerang saudara, itu gampang banget. Jadi untuk memperoleh janji dan pemulihan Tuhan, perhatikan ini. Serukan kuat-kuat. Suaramu mesti nyaring. Bukan teriakan piye ki Tuhan. Kok ancur-ancuran ki piye toh Tuhan. Sesekali, 2 kali mungkin enggak apa-apa engkau melakukan itu. Tapi kalau tiap kali engkau datang kepada Tuhan, cuman itu doang, kamu nggak bisa lakukan apa-apa, saudara. Selalu Tuhan mempertanyakan ini. Lihat ya, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran dan dosa. Karena pelanggaran dan dosa ini tuh selalu ditanyakan tiap kali kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kualitas hidup kita? Anda yang tahu pelanggaran dan dosanya apa? Dosaku apa ya? Pelanggaranku apa ya? Biasanya kalau kita itu masih mikir-mikir dosaku apa ya? Pelanggaranku apa ya? Biasanya kalau kakek mikir banyak berarti dosanya. Pelanggarannya pasti banyak. Biasakan datang kepada Tuhan itu humble. Tuhan, aku salah melakukan ini. Langsung. Tuhan, hari ini aku julid sama orang. Tuhan, hari ini aku bohong sama orang. Tuhan, hari ini aku mencuri, Tuhan. Langsung jelas. Gak usah basa-basi di hadapan Tuhan. Basa-basi itu kayak gini. Tuhan, ampuni aku kalau aku berbuat. Loh kok kalau? Yang tahu pelanggaran dan dosa itu kita. Itulah kenapa kita tuh susah sekali terima janji dan pemulihan Tuhan. Karena kita suka nggak mau jujur sama Tuhan. Kalau habis marah sama pasangan, dia ngomong. Kalau engkau habis menipu pasangan, dia engkau harus ngomong. Biasakan minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, saya salah. Sebutin salahmu apa? Sebutin. Karena kau tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan ketika apa? Engkau ketutup sama dosa. Apa yang membuat kita nggak bisa ketemu sama Tuhan? Dosa. Jadi jangan sensitif. Karena dosa yang membuat kita nggak terima janji dan pemulihan Tuhan. Lihat, lompat ke ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Jangan cepat-cepat ngomong amin. Kalau ayat yang pertama belum kau lakukan. Kalau ayat yang pertama kau lakukan, ini pasti udah otomatis akan kita terima. Tuhan akan menuntun. Perhatikan, Tuhan menuntun. Kita tuh kan sukanya mintanya apa toh? Utangnya cepat lunas, keluarganya cepat pulih, kita mengalami kesembuhan, cepat Tuhan, cepat. Aduh Tuhan, udah jatuh tempo, cepat. Tuhan katakan menuntun. Kalau menuntun itu artinya pikiranmu harus dipakai. Aku harus apa ya dengan hutangku? Aku harus apa ya kalau aku punya penyakit belum sembuh? Aku harus apa ya keadaan keluargaku makin ancur-ancuran? Ini isi kepala ini lagi mau dibenerin sama Tuhan. Itulah kenapa Tuhan itu nggak ucuk-ucuk langsung menjawab pertanyaan kita. Karena Tuhan katakan bahwa aku akan menuntun. Lihat, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Asalkan ayat yang pertama kau lakukan dulu. Pertobatan itu yang pertama. Yang kedua, nyaringkan suaramu. Pujilah Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan itu menuntun. Jadi jangan cepat-cepat jawaban doa. Tuhan menuntun engkau kapan? Apakah sekali, 2 kali? Senantiasa. Tapi kata senantiasa itu akan dilakukan oleh Tuhan tergantung kualitas kehadiran kita. Satu, kuantitas kehadiran kita. Kualitas sama kuantitasnya diperhatiin nama Tuhan. Itulah kenapa waktu kita datang kepada Tuhan, hanya kalau butuh doang, ya ndak iso. Tidak hanya menuntun, janji Tuhan adalah memuaskan hatimu pada saat apa? Di tanah kering. Jadi sekalipun kita semua dalam kondisi kita nggak bisa apa-apa,
kondisi hatimu lagi lemah, engkau nggak bisa apa-apa, mau berpikir pun nggak bisa, ya nggak apa-apa. Selama hatimu berlimpah dengan ucapan syukur, waktu engkau mengagungkan Tuhan, waktu engkau meninggikan Tuhan, janji Tuhan tetap berlaku. Dia tetap menuntun. Kathy, tenangkan dirimu. Kathy, mengucap syukurlah. Kathy, dengarkan aku. Kathy, jangan takut. Tuhan itu pasti ngomongnya begitu. Bukan yang aku akan sembuhkan engkau. Udah nak, aku akan sembuhkan engkau. Jangan takut, jangan nangis. Gak bakalan Tuhan ngomong begitu. Karena Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memproses kita. Jangan takut waktu diproses. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Terkadang kita tuh suka pakai perasaan. Rasa-rasanya aku kok gak mampu ya. Rasa-rasanya doaku gak dijawab Tuhan. Rasa-rasanya, nah, karena perasaan palsu itu, makanya kita suka stres. Perhatikan, Tuhan menuntun, Tuhan memuaskan hati, meskipun kita berada di tanah yang kering. Jadi meskipun doamu belum dijawab sama Tuhan, Tuhan tetap tuntun engkau. Fokusnya bukan ke situ. Karena sebenarnya begini, waktu kita lagi diproses sama Tuhan itu, kita lagi latihan nanjak. Kita nggak sadar toh bahwa tanjakan kita udah sampai ke urutan keberapa. Karena fokus kita itu hanya sebatas-batasan jawaban doa. Dan akan membaharui, perhatikan, diperbaharui kekuatannya. Gak ada manusia kuat itu, gak ada. Gak pernah nangis. Gak ada. Orang pasti pernah yang namanya khawatir, takut, sesekali overthinking, wajar. Tapi kalau itu terus-menerus, itu baru salah. Makanya ayat yang pertama lakukan dulu. Serukan kuat-kuat. Jadi tiap hari yang kau lakukan, serukan kuat-kuat. Jangan tahan-tahan, dikatakan. Jangan tahan-tahan. Di hadapan Tuhan itu jangan basa-basi. Tuhan, kalau aku salah, apa itu kalau? Akui kesalahanmu apa? Akui. Berikutnya, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tahu kan tanaman, meskipun tidak turun hujan, kalau kuasa Allah bekerja, tanaman itu nggak akan mati. Selama kita airi pakai air, kalaupun nggak hujan, kau airi, kau sirami, mati apa hidup? Tetap hidup. Karena engkaunya sendiri ada action. Engkau mengairi, engkau ngasih pupuk, engkau ngasih semprotan hama, kalau terjadi itu, tetap hidup. Ada bagian kita. Kalau diproses, jangan teriak-teriak. Kalau diproses, tenangkan dirimu. Ditenangkan, bukan teriak kemarahan. Perhatikan tadi di ayat yang pertama, nyaringkan suaramu. Kalau teriak, emosional, marah, bikin budek, bikin nggak enak. Di telinga tuh nggak enak. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Engkau lagi mengubah keadaan. Hatimu yang takut, hatimu yang gundah, hatimu yang kacau. Waktu engkau nyembah Tuhan, mengubah situasi. Makanya firman Tuhan dikatakan di sini apa? Menuntun dan memuaskan hatimu. Gak apa-apa, saudara. Waktu tekanannya gede, engkau lagi nanjak. Tanpa kau sadari, oh iya ya, aku udah di posisi tinggi sekarang. Dulu aku susah bersyukur. Dulu aku susah banget buat doa. Dulu aku susah banget untuk mengampuni. Dulu aku susah banget. Sekarang aku bisa loh, Kak. Tiba-tiba kita jadi berubah. Kita membaca firman Tuhannya enak.
Kita ngerti firman. Kita memperkatakan firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Nah ini ayat yang ke-12, perhatikan. Jangan cuma minta-minta, perhatikan. Tuhan lagi ngajarin kita. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Apa yang runtuh? Tubuh, jiwa, dan roh. Perhatikan 3 hal ini. Runtuh enggak? Yang pertama Tuhan mau lakukan itu pasti beres-beres. Diberesin dulu hatimu, diberesin dulu isi pikiranmu, supaya langkahmu benar. Tubuh, jiwa, dan roh. Makanya tadi di ayat yang pertama, pertobatan dan pelanggaran itu poin pertama yang ditanya sama Tuhan. Sudah benar belum? Dosa sama pelanggaran beda. Dosa ya dosa. Tapi kalau pelanggaran, mungkin kok nggak sengaja. Pelanggaran itu mungkin masih bisa diterima, tapi harus diperbaiki. Tapi kalau dosa itu kekejian. Makanya dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Siapa yang bangun? Kita. Jangan suruh-suruh Tuhan. Tuhan, kenapa engkau biarkan aku kayak begini? Bukan Tuhan biarkan. Hei, bangun. Engkau yang membangun reruntuhan itu. Apa yang runtuh? Bisnismu mungkin diacak-acak sama orang. Keluargamu mungkin sudah hancur-hancuran. Itu tugasku. Itu tugasmu. Tugas kita. Untuk membangun semuanya yang udah hancur-hancuran itu. Tanya sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Keadaannya kacau seperti ini karena dosaku Tuhan. Kasih tahu aku Tuhan, aku harus apa? Tolong Tuhan, tolong. Doanya kayak gitu. Dan lihat, engkau yang membangun dan akan memperbaiki dari mana saudara awalnya? Dasar yang diletakkan. Makanya waktu diproses engkau mulainya dari nol. Diulang lagi dari bawah. Kalau keluargamu lagi hancur-hancuran, bisnismu lagi hancur-hancuran, kok kehilangan pekerjaan, kok mengalami satu sakit penyakit, Tuhan lagi ngajarin engkau dari bawah. Ayo ulang lagi. Ada yang salah yang kau lakukan. Ada yang salah dari apa yang kau kerjakan. Ulang dari bawah. Dikatakan apa? Memperbaiki dasar yang diletakkan. Kita disuruh membangun dan memperbaiki. Tugas kita. Udah tahu utangmu banyak. Berarti kan harus ada yang dirubah toh. Jangan cuma Tuhan, utangku lunas sono Tuhan, please. Kalau engkau nggak pernah bertobat dalam menggunakan berkat Tuhan dengan benar, engkau seumur hidup akan utang terus. Apa iya sampai kita dipanggil sama Tuhan masih meninggalkan hutang? Kan harus ada yang dirubah toh. Kalau udah tahu keluargamu hancur-hancuran, kita harus berubah. Jangan nyuruh orang. Nggak usah nyuruh orang, saudara. Orang akan berubah tergantung cara kita hidup. Kalau pasanganmu belum mau diajak berdoa, udah. Kau harus mulai sendiri. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Kita lagi diajak Tuhan untuk apa toh? Menerobos. Firman Tuhan saat teduh kita di hari Sabtu kemarin apa toh? The Lord of the breakthrough. Nah, Tuhan yang menerobos. Waktu Daud mau mengalahkan bangsa Filistin, dia memerlukan yang namanya kuasa Tuhan toh. Daud pergi kemana? Ke kubu pertahanan. Kita juga seperti itu. Kita harus namanya masuk ke kubu pertahanan. Tiap hari. Jangan bolong-bolong. Jangan kayak seperti anak muda tadi. Iya kak, saya masih bolong-bolong kalau baca Alkitab, bahkan jarang banget. Saya saat teduhnya sebelum berangkat kerja. Itu bukan saat teduh. Jadi pahami dulu, saat teduh itu lakukan 3 hal. Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Itu saat teduh. Lalu day by day, itu melakukan itu firman. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita.
Jangan engkau masuk kepada bagian Tuhan, supaya engkau nggak stres. Kalau engkau stres terus, engkau akan menghujat Tuhan, engkau akan mengalami kelemahan tubuh, engkau akan uring-uringan, engkau akan gampang sekali sensitif, sakit-sakitan. Bagian kita, bagian Tuhan. Ojo mbok campur-campur. Paham ya? Puasa kita hari ini, di hari yang ke-6 ini, jangan berhenti orang disuruh puasa aja. Saya tahu saudara ini yang ikut live ini ada banyak yang nggak puasa. Kalau lagi diajakin puasa, puasa. Udah tahu persoalannya berat. Udah tahu mau ada pemulihan. Nggak gelem puasa. Puasa itu merendahkan hati. Puasa itu membuat kita mengerti suara Tuhan. Puasa itu bisa mendengar dengan jelas instruksinya apa. Berpuasa itu buat kita menjadi rendah hati. Jangan cuma maunya pemulihan. Percuma, saudara. Tanpa puasa. Nah, lihat. Orang yang waktu di kita perjanjian baru. Yesus katakan apa? Jenis ini tidak bisa dilakukan tanpa puasa. Itu dikatakan waktu apa? Waktu ada seorang anak kerasukan setan. Toh? Murid-muridnya nggak bisa ngelepasin. Udah jadi murid, nggak bisa ngelepasin orang yang kerasukan setan. Kenapa? Karena tidak berpuasa. Cuma baca firman, tapi nggak melakukan. Engkau nggak melakukan doa pujian penyembahan. Maunya cepat selesai, mboten sakit alias tidak bisa. Nggih, Bapak, Ibu, adik, kakak, perhatiin. Karena ada bagian kita di ayat yang ke berapa ini? 11 dan 12 ini, itu bagian kita. Ayat 11 itu janji dan pemulihan yang otomatis akan kita terima kalau ada bagian kita yang kita lakukan. Ayat pertama dan ayat yang ke-12 itu bagian kita. Jangan cuma minta-minta. Bagianmu apa? Jangan seperti orang di luar sana. Gak ngerti apa-apa tentang firman. Lakukan. Day by day. Ini nih petunjuk loh. Makanya firman Tuhan dikatakan apa toh? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu. Tuntunan Tuhan kayak begini. Jadi waktu engkau diproses, engkau diminta Tuhan untuk apa? Membangun reruntuhan. Tugasmu. Gak usah teriak-teriak. Diam. Akui kesalahan, akui pelanggaran, habis itu, Tuhan, aku harus seperti apa? Semua udah hancur, salahku, ya Tuhan, ampuni aku. Ini aku harus bagaimana? Aku mendengar suaramu. Kalau tipe kualitas doamu seperti ini, Tuhan senang, saudara. Tuhan akan panggil engkau dan akan beritahukan, kamu harus melakukan ini. Raja Daud mau melakukan apa aja, suka tanya sama Tuhan. Tuhan boleh maju enggak? Tuhan aku harus apa? Sewaktu Daud dikejar-kejar sama Saul. Saul pengen balas dendam sama Daud. Apa yang dilakukan Daud? Lari. Dia nggak balas dendam, lari. Karena Daud harus menjaga kualitas pengurapan Tuhan. Orang yang mau humble, orang yang mau berpuasa, orang yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dia menjaga pengurapannya. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perilaku. Amin. Ya, jangan cuma janji dan pemulihannya saja yang kita nanti-nantikan. Ayat yang pertama, ayat yang ke-12, itu bagian kita. Ayat yang ke-11 otomatis akan terjadi sewaktu kita melakukan bagian kita. Ya? Oke, selesai. Yuk, kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguh
hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan hendak mengurapimu. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, rendah hati kuncinya. Orang-orang yang rendah hati, dia mau minta ampun di hadapan Tuhan. Dia tahu pelanggarannya. Tuhan hendak menolongmu waktu engkau diminta untuk membangun reruntuhan. Bahkan engkau akan dikasih tahu bagaimana caranya membangun. Tapi biarlah hatimu rendah hati. Sikapmu rendah hati di hadapan Tuhan. Engkau tidak menyalahkan siapapun. Engkau mendengar suara Tuhan. Dan engkau akan mengatakan, Tuhan, ini aku. Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Aku tidak sanggup, aku nggak bisa. Tolong aku ya Tuhan. Pimpin aku harus seperti apa. Oh, rapa syikara lawala. Oh ya lawala. Ayo masing-masing. Masing-masing minta ampun di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati. Oh, rapa syikara lawala. Oh ya lawala. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Ampuni salah kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Kami banyak salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami banyak salah ya Tuhan. Kami banyak salah. Kami mau percayakan hidup kami kepadamu. Apa yang sudah hancur. Apa yang sudah hilang. Apa yang kami takutkan hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada breakthrough. Kami percaya kami pulih. Kami percaya kami sembuh. Kami percaya kami kuat kembali. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami. Oh ya wala. Oh, saudara, saya melihat ini yang ikut live. Engkau udah di tahap lelah. Engkau udah di titik yang engkau udah gak bisa apa-apa. Tuhan lagi kerja, saudara. Tuhan belum selesai. Jangan menyerah. Mendekati mujizat terjadi, jangan lelah. Tuhan hendak memperbaharui kekuatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan hidup kami ya Tuhan. Tuhan memperbaharui kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan baru turun bagi kami. Fresh anointing turun bagi kami. Yes Tuhan, kekuatan turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Dan kiranya berkat Tuhan menyertai engkau. Berkat Tuhan menguatkan engkau. Pengurapan Tuhan memberkatimu. Pengurapan Tuhan menyembuhkanmu. Pengurapan Tuhan menuntun langkahmu. Pengurapan Tuhan membuat engkau menjadi kuat. Terimalah itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadilah tenang, jadilah kuat, jadilah teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, tuntunan Tuhan akan terdengar di setiap telinga demi telinga. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap selaput mata diangkat oleh Tuhan. Semua mendengar firman Tuhan. Semua melakukan firman Tuhan. Roh Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan baru mengalir. Mengalir. Wow, mengalir. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang berkelelahan, yang sudah tidak berkekuatan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Membaharui kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Woo! Sukacita. Ya. Sukacita. Tuhan Yesus baik. Sukacita kuncinya. Amin. Oke. Ketemu besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati.